Halo, bebuhan pengangguran angka 7 Mawarung Jablay. Bertemuan lagi dengan saya Bang Junet, manusia kurang kerjaan yang hobinya nonton film. Bagi yang sering nanyain link film atau beberapa pertanyaan lainnya, silahkan gabung di grup Facebook yang ada di deskripsi. Papillon adalah film yang menceritakan tentang seorang narapidana yang berusaha kabur dari penjara pulau paling ketat di tengah lautan. Dan film ini berdasarkan kisah nyata tentang buruknya penjara di masa itu. Film ini dibintangi oleh Charlie Hunnam, disutradarai oleh Michael Noir yang dirilis pada tahun 2017. Berawal ketika seorang bandit bernama Henry Papillon mendatangi tempat kasino. Kemudian atasannya bernama Jean Castelli mempertemukannya dengan pengkhianat bernama Roland Legrand yang melapor polisi tentang bisnis mereka. Lanjut, Henry memberikan beberapa butir berlian kepada Castelli. Setelah itu, ia bermain di kasino sebentar untuk menghabiskan uangnya. Kemudian ia menemui kekasihnya bernama Nanette untuk bersenang-senang. Mereka berencana menghabiskan waktu berdua seharian karena lama tak bertemu. Namun sebelum pergi, anak buah Jean Castelli melihat perhiasan di tangan Nanette. Saat di rumah, tiba-tiba beberapa orang yang ternyata adalah polisi memasuki rumahnya. Polisi itu mengatakan kalau Henry ditahan atas pembunuhan Roland, dan Henry dibawa untuk diinvestigasi lebih lanjut. Beberapa waktu berlalu, Nanette datang menjenguk. Nanette memberitahu Henry untuk mengajukan banding, namun Henry tidak bisa karena ini adalah jebakan. Ia hanya berpikir untuk kabur dari sana. Setelah itu, Nanette diseret pergi karena waktu sudah habis. Di sana, seorang tahanan bernama Julot memperkenalkan diri dan mengatakan kau tidak bisa kabur tanpa uang. Lanjut, mereka dibawa ke tempat pemeriksaan dan Julot memberitahu tahanan bernama Lois Dega adalah jutawan. For a period equal to... He has rid herself of you. Setelah itu, semua tahanan dikirim ke Amerika menggunakan kapal karena Perancis sudah menolak kehadiran mereka. Ketika di kapal, Henry menawarkan perlindungan kepada Dega dengan imbalan uang untuk kabur. Namun, Dega menolaknya karena ada banyak penjaga di sana. Malam harinya, Dega melihat tahanan di sebelahnya dibunuh dengan sadis oleh tahanan lain. Dega hanya bisa melihatnya dengan ketakutan. Esok harinya, Dega menghampiri Henry dan menerima tawarannya asalkan Henry selalu melindunginya sampai di pulau. Malam harinya, pembunuh itu kembali muncul ingin membunuh Dega. Namun Henry datang dan menghajarnya hingga pembunuh itu tidak bisa mengetahuinya. Namun penjaga mengetahui kalau Henry yang berkelahi setelah melihat jarinya yang lebam. Lanjut, ia dibawa ke ruang kelas 1 di kapal tersebut. Esok harinya mereka sampai di pulau. Julot mulai rencana dengan melukai dirinya sendiri agar bisa beristirahat di rumah sakit. Saat sampai di penjara, semua tahanan baru berkumpul. Sipir bernama Warden Barrot memberitahu peraturan di penjara tersebut. Jika ada yang berniat kabur, hukuman isolasi selama 2 tahun. Jika tertangkap kabur kedua kalinya, hukuman isolasi selama 5 tahun. Dan ditambah hukum penjara seumur hidup. Dan siapa saja yang membunuh akan dieksekusi di depan semua orang. Di dalam, Henry dan Dega meminta bantuan untuk memberikan apa yang mereka mau dengan membayar uang. Orang itu meminta bayarannya segera. Henry langsung menyuruh Dega mengambil uang yang ia simpan di perutnya untuk membayar. Saat para tahanan beristirahat, tiba-tiba terdengar suara tembakan yang memberitahu ada tahanan kabur. Henry meyakini kalau itu adalah Julot. Setelah itu, Dega dan Henry dipekerjakan di ruang pengobatan sesuai kesepakatan. Namun wakil sipir memanggil Dega karena suami adiknya masuk penjara akibat menjual uang palsu yang diberikan Dega. Wakil sipir langsung memanggil Sentini untuk membawa Dega dan Henry bekerja di Road Zero.
Di pertambangan ini mereka bekerja keras untuk memuat batu. You do a lot of talking. Get into a fight with him? How much would she pay for you? Setelah beristirahat, Henry dan Dega kembali bekerja, mendorong gerobak yang dipenuhi batu. Di sini, Dega memberitahu kalau uangnya hilang. Henry langsung berhenti dan mencari uang tersebut. Setelah mencari, Henry menemukan uang tersebut di bawah rel. Ketika penjaga datang, ia langsung menyelipkan uang tersebut. Saat beristirahat, Dega menanyakan uangnya. Henry memberitahu ia akan mengembalikannya saat di barak. Di sana, tahanan membagikan makanan. Tiba-tiba tahanan di samping Dega tewas. Teman kerja Henry bernama Seller mengambil makanan itu dan membaginya. Dega menjauh untuk bersandar di sepotong kayu besar, sedangkan Henry dan Seller terus mengobrol. Henry memberitahu rencananya untuk kabur dari penjara. Seller hanya mengatakan untuk mengabarinya. Tiba-tiba tahanan lain menghampiri Dega karena ia memiliki uang. Henry bersiap melindunginya dan hampir saja pertarungan terjadi di sana. Untungnya penjaga berdatangan menyuruh semua tahanan kembali ke sel mereka. Saat mendorong gerobak, ada seorang pria membawa banyak wanita, namun mobilnya amblas di lumpur. Pada akhirnya, kepala penjaga menyuruh para gadis itu dimuat ke dalam gerobak. Ketika di atas gerobak, Henry mencoba menawarkan uang kepada mucikari itu untuk sebuah perahu. Mucikari itu mengatakan kalau ia mempunyai perahu di tepi pantai. 3 hari lagi ia akan berada di sana, namun harganya 5.000. Setelah itu, Henry dan Dega bersama tahanan lain mandi membersihkan diri. Tiba-tiba orang yang menghampiri Dega di tempat kerja membayar penjaga untuk balas dendam. Namun Henry berhasil menghajar 2 perampok uang tersebut. Don't fucking touch me! Malam harinya, Dega memberitahu kalau ia akan tewas sebelum sidang banding. Dega memutuskan untuk ikut kabur bersama Henry jika ada celah. Esok harinya, sipir mengumumkan pelaku pembunuhan 2 penjaga yang akan dieksekusi. Henry tidak menyangka kalau pelaku pembunuhan itu adalah Juliet. Juliet langsung dieksekusi di depan semua tahanan. Setelah eksekusi selesai, Henry dan Dega disuruh membuang mayat Juliet. Di tengah hutan, Dega kelelahan. Centini langsung mencambuknya. Ketika tidak ada penjaga lain, Henry langsung memukulkan batu ke kepala Centini hingga pingsan. Henry langsung kabur sambil menunggu kesepakatan mengambil perahu. Saat di tepi sungai, ia bertemu orang yang menyiapkan perahu. Namun ternyata orang itu dibayar lebih banyak oleh sipir sehingga Henry kembali ditangkap. Sipir menghukumnya di sebuah pulau bernama Saint Joseph di ruang isolasi selama 2 tahun karena mencoba kabur. Silence must be observed. Henry mulai menjalani hukuman dengan setiap hari memakan semangkuk sop. Tiba-tiba, Centini bersama anak buahnya datang. Centini menghajarnya sebagai balasan atas perbuatan Henry kepadanya. Enjoy your next 2 years here. Saat Henry istirahat, makanan datang dengan sebelah kelapa. Dan di tempat makanan itu bertuliskan kalau akan selalu ada kelapa di setiap makanan. Henry mengetahui kalau Dega yang sudah melakukannya. Beberapa kali ia mendapat makanan dengan kelapa. Dan tiba-tiba penjaga mengetahuinya. Penjaga membunuh tahanan yang memberikan kelapa tersebut. Kemudian Barot datang dan menanyakan siapa yang memberikan kelapa. Karena Henry hanya diam dan tidak menjawab, Barot menyuruh penjaga mengurangi jatah makanan Henry. Setelah dapat potongan jatah makan, badan Henry mengurus seperti gembel. Tak terasa 3 bulan berlalu. Kemudian Barot kembali datang dan memberikan sup daging, asalkan Henry memberitahu siapa yang memberikannya kelapa. Henry hanya diam dan menyuapkan sup daging itu kepada Barot. Dengan kesal, Barot menyuruh penjaga menutup cahaya selama Henry ditahan.
Setelah 1 bulan di ruang gelap itu, Henry seperti berimajinasi kalau ia bisa kabur dari sana. Pada suatu hari setelah terbangun dari tidurnya, ia melihat pintu berangkas yang dulunya sering dia bobol. Namun sayang, semua itu hanya sebuah imajinasi. Setelah 2 tahun, penjaga membawa Henry keluar. Masa isolasinya sudah habis, juga ia sudah dianggap gila. Berpindah ke Dega, di sana ia menjadi pekerja catatan buku milik Barrett. Barrett mengangkatnya karena ia berkelakuan baik. Lanjut, Dega pergi menemui Henry yang dikira sudah gila. Saat sedang mengobrol, ternyata Henry tidak gila. Ia sedang menjalankan rencananya dengan pura-pura gila. Dega memberitahu kalau hari Minggu ini ada sebuah acara dan saat itu mereka memiliki kesempatan untuk kabur. Setelah itu, Henry mengamuk seolah-olah ia memang gila dengan menyuruh Dega pergi. Di sini, penjaga memberikan obat penenang. Namun, Henry tidak menelannya karena ia bukan orang gila. Malam harinya, penjaga yang memperkosa salah satu tahanan bernama Matt Turret. Setelah penjaga pergi, Henry menghampirinya. Henry mengajaknya bergabung dalam pelariannya. Di sini, Matt Turret hanya menganggukkan kepala dan pergi dari sana. Esok harinya, Dega bersama Selir datang. Henry memperdengarkan Matt Turret karena ia akan ikut dalam pelarian tersebut. Lanjut, Henry dan Dega bicara berdua. Dega memberikan uangnya dan Henry memberikan obat penenang gila kepada Dega agar Dega memasukkannya ke minuman penjaga. Saat ingin keluar, salah satu tahanan mengambil obat itu. Untungnya, Dega berhasil mengambilnya kembali walau harus merasakan satu tamparan. Malam harinya, acara dimulai. Matt Turret mulai mengacoh penjaga dengan membawanya ke toilet. Sedangkan Dega memberikan minum yang sudah diberikan obat kepada penjaga. Berpindah ke Henry dan Selir, mereka memasuki toilet dan memukul penjaga yang bersama Matt Turret. Lanjut, mereka turun ketika melihat penjaga sudah pingsan. Namun mereka terlalu cepat untuk kabur karena Dega masih bekerja. Tiba-tiba hujan turun yang membuat lampu di lapangan mati. Dega langsung berlari menghampiri Henry. Saat bertemu, mereka langsung pergi dengan menyelinap agar bisa kabur. Setelah keluar dari tembok, mereka memasuki hutan sampai akhirnya menemukan orang yang memberikan perahu. It's okay. This is my... It's the ways up the river. Akhirnya mereka berhasil keluar dari pulau hingga siang hari di lautan. Namun muatan terlalu berat hingga Selir ingin membunuh Dega. Henry mencoba menghentikannya, namun Selir juga ingin membunuhnya. Melihat kejadian itu, Dega tidak tinggal diam. Ia langsung mengambil pisau dan menusuk Selir hingga tewas. Malam harinya, badai besar datang. Ombak menghantam mereka hingga membuat perahu kecilnya terbalik. Setelah sadar, Henry bingung melihat tempatnya berada. Pendeta di sana memberitahu kalau ia berada di Kolombia, sedangkan Dega dan Matt Turret sedang diobati. Henry langsung menghampiri Dega dan mengatakan kita harus pergi karena penduduk di sini sudah mengetahui kalau mereka berasal dari penjara. Lanjut, Henry berjalan keluar untuk melihat situasi. Ketika memasuki hutan, ia melihat sekelompok penjaga berdatangan. Henry langsung berlari memanggil Dega dan Matt Turret. Namun sialnya, Matt Turret tertembak sedangkan mereka berdua ditangkap. Henry dan Dega dibawa ke sebuah penjara di Pulau Iblis agar tidak bisa kabur. Saat sampai, ia melihat banyak tahanan yang sudah terlalu lama ditahan di sana. Tiba-tiba, Dega menghampirinya. Saat mengambil air, Henry melihat tahanan yang bunuh diri karena putus asa. Lanjut, mereka ke atas untuk melihat lautan. Di sana, Henry berpikir untuk bisa melompat ke laut. Dega memberitahu jika kau bisa melompat, tidak mungkin kau selamat dari ombak.
Henry terus berpikir sambil menatap laut. Setelah lama berpikir, Henry memberitahu Dega kalau ia bisa melewati laut dengan mengikuti arus ombak menggunakan rakit. Setelah itu, mereka mulai membuat rakit dengan buah kelapa. Dan Dega memasukkan robekan baju tahanan yang bergambar kupu-kupu ke sebuah botol. Esok harinya, mereka membawa rakit yang terbuat dari kelapa kering. Sebelum melempar rakitnya, Dega mengatakan kalau ia akan tetap tinggal di sini. Henry tidak bisa memaksanya karena itu kemauannya sendiri. Setelah melempar rakit, Henry juga melompat. Dega mengira kalau Henry tewas saat melompat, namun nyatanya Henry selamat dan memanggil namanya. Henry mulai berlayar bersama rakitnya dengan mengikuti arus, hingga ia berhasil menemukan daratan dan menjalani hidup bebasnya. 20 tahun kemudian, Henry pulang ke Perancis dengan naik pesawat. Lanjut, Henry bertemu dengan anak Castelli bernama Jean-Pierre. Pierre tidak percaya Henry berada di depannya. Yang ia tahu, Henry masih buron dan menghilang. Di sini, Henry memberitahu ia hanya ingin memberikan riwayat hidupnya karena sekarang ia tinggal di Venezuela. Setelah menerima catatan itu, Pierre melihat robekan baju tahanan lambang kupu-kupu yang diberikan Dega. Henry memberitahu kalau ia menulis semua itu atas keinginan istrinya. Di sini terlihat Henry menulis tentang sejarah penjara di Guiana, Prancis. Henry meminta Pierre untuk mempublikasikan tulisannya di Prancis. Karena lebih dari 80.000 tahanan yang dikucilkan atau tidak bisa kembali ke negara Prancis akibat kejamnya perlakuan orang-orang di sana. Dan selanjutnya film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih Gasan Babuhan Pian yang masih setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya kalian subscribe dan tekan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan ketika video baru diupload di channel ini. Perlu kalian tahu, sekarang Bang Junet sudah upload tiap hari, jadi tetap stay di channel Bang Junet. Subscribe apa channelnya? Ada kena. Baru bigi barang masuk deh. Like and share and subscribe.